Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Ya Allah, aja nge-lag nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan presentasi secara Zoom dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat Bapak Nanang Khosim selaku guru dosen pengampu agama Islam, beserta teman-teman yang menonton presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai pandangan agama-agama tentang kesehatan. Kelompok kami yaitu yang pertama Rafida Maharani sebagai pemateri, lalu saya sendiri Fani Zinatul Khairiyah sebagai moderator, lalu Nafila Khurota Ayum sebagai pemateri, Refli Nur Hayati sebagai materi, Nabila Ulia sebagai pemateri. Langsung saja kita akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu pemateri dari Nafila Khurota. Kepada Saudara Nafila Khurota, kami persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang prinsip kesehatan dan pengobatan. Kesehatan berasal dari kata health yang diterjemahkan dari bahasa Arab suhah dan berarti sehat, bukan sakit tetapi selamat, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesehatan fisik mengacu pada keadaan tubuh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan perkembangan mental atau psikologis dan sosial untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Lanjut. Prinsip kesehatan menurut buku Insight of the Quran karya Muhammad Quraish Shihab, Islam mengajarkan beberapa prinsip kesehatan. Yang pertama, Islam bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, roh, kesehatan, dan harta umat manusia. Kedua, tubuh dan jiwa manusia adalah milik Allah. Apa yang Dia berikan untuk digunakan, bukan untuk disalahgunakan atau diperdagangkan. Ketiga, penghormatan dan hak asasi manusia yang diberikan kepadanya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras atau agama. Kemudian, dilarang merendahkan dan hidup atau yang sudah mati. Terakhir, ketika kepentingan yang hidup dan yang mati berbenturan, utamakan kepentingan yang hidup. Terima kasih kepada Nafila Khurota. Lalu presentasi yang berikutnya atau yang kedua akan dibawakan oleh teman kita atau rekan saya yaitu Nabila Ulia. Kepada Nabila Ulia kami persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Prinsip penyembuhan. 1. Tidak berobat pada zat yang diharamkan. 2. Berobat kepada ahlinya. 3. Tidak menggunakan mantra atau sihir. Pandangan tentang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk menyembuhkan pasien dan mempertahankan kesehatan pasien. Ilmu ini meliputi pengobatan, anatomi, dan fisiologi manusia, dan penerapan dari ilmu kedokteran tersendiri. Sedangkan keperawatan menurut Florence Nightingale adalah ilmu kesehatan dan menguraikan keperawatan yang mengarah pada peningkatan serta pengelolaan lingkungan fisik maupun alam untuk menyembuhkan pasien. Bidang ilmu kedokteran dan keperawatan merupakan ilmu yang berfokus pada bidang kesehatan. Yang membedakan keduanya yaitu kedokteran berfokus pada pengobatan dan penyembuhan pasien, sedangkan keperawatan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien atau caring. Terima kasih kepada Saudara Nabila Uliak.
Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Rafida Maharani. Kepada Saudara Rafida Maharani, kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Ilmu dunia menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu fardu kifayah. Ilmu yang apabila sudah ada seseorang atau sekelompok orang yang mempelajarinya, maka kewajiban ini gugur pada individu lainnya dalam suatu daerah tersebut. Ilmu kedokteran termasuk dalam ilmu fardu kifayah ini. Yang kedua, ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib dikuasai oleh seluruh individu. Ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu muamalah. Ilmu muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram, serta ilmu tentang akhlak yang terpuji dan tercela. Yang kedua, ilmu mukasyafah adalah ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang selanjutnya, Islam sangat mendukung adanya ilmu kedokteran. Islam dan ilmu kedokteran bersifat integral karena tujuannya sama, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung adanya ilmu kedokteran, dan ilmu kedokteran merupakan ilmu yang spesial dalam Islam. Hal ini dibuktikan antara lain, yang pertama, Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur tentang kesolehan individual saja, namun Islam juga agama yang menjaga akhlak, relasi manusia, harta, akal, hingga kesehatan yang dipandang secara holistik dalam Islam. Yang kedua, banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang menghabiskan sebagian hidupnya untuk mempelajari ilmu di bidang kesehatan dan berbagi manfaat lewat ilmu yang mereka pelajari. Ibnu Sina dan Rufaidah al-Ansariyah adalah contoh ilmuwan Islam yang sangat peduli terhadap bidang kesehatan. Baiklah, kepada Rafida Maharani yang telah menyampaikan materinya, kami ucapkan terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Revi Nurhayati. Kepada Saudara Revi Nurhayati, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bimbingan rohani bagi orang yang mengalami masalah kesehatan. Bimbingan keagamaan Islam adalah kegiatan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya selama menjalani perawatan di rumah sakit, terutama yang berkaitan dengan bimbingan spiritual keagamaan dan dukungan moral. Peran pembimbing dalam Islam setidaknya membimbing pasien untuk mengobati penyakitnya, agar tidak syok dan panik tetapi sabar. Tawakal dan ridho, qadlo dan qadar Allah, doa dan zikir kepada pasien untuk memohon sembuh. Selanjutnya, tujuan kegiatan bimbingan keagamaan Islami. 1. Agar klien dapat memahami dan menerima cobaan yang sedang dideritanya dengan ikhlas. 2. Dapat membantu memecahkan dan meringankan problem kejiwaan yang sedang dideritanya. 3. Mengedukasi klien dengan melaksanakan kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan dalam keterbatasan yang dimilikinya. 4. Perawatan dan pengobatan dikerjakan dengan berpedoman tuntutan Islam, seperti memberikan makan, minum obat dibiasakannya yang diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terakhir, menunjukkan perilaku dan bicara yang baik sesuai dengan kode etik dan tuntunan agama. Baiklah, kepada Revi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah membacakan materi ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.